Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul kembali dalam majelis ilmu mengkaji satu kitab yang sangat baik dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah kita, terutama ibadah salat. Kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang berjudul Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslimi ka'annaka taraha. Sifat atau kaifiat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mulai takbiratul ihram sampai salam seakan-akan engkau melihatnya. Iya, walhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang bacaan doa iftitah yang kesimpulannya ada 12 bacaan doa iftitah yang dibaca oleh Nabi dan kesemuaannya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kemudian pembahasan berikutnya setelah beliau mengkaji tentang doa iftitah, maka yang berikutnya adalah al-qiraah, yaitu bacaan di dalam salat. Maka kita akan bahas apa yang berkaitan dengan bacaan salat, dan itu dimulai dari isti'adah atau ta'awud, basmalah, al-fatihah, surat setelah al-fatihah, dan seterusnya insyaallah taala akan kita kaji. Iya, di sini Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengatakan, summa kana sallallahu alaihi wasallam yasta'idu billahi ta'ala fayaqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa kana ahyanan yazidu fihi fayaqul a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi thumma yaqra'u bismillahirrahmanirrahim wa la yajharu biha. Kata Syekh, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beristi'adah, meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala, yaitu berta'awud dengan mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Iya, beliau membaca ta'awud dengan lafaz seperti itu. Dan terkadang beliau menambah dalam doa isti'adahnya, dalam doa ta'awudnya dengan mengatakan a'udzu billahi samiil alimi
minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, itu yang beliau baca. Tsumma yaqra'u, kemudian setelah Nabi membaca ta'awud, beliau berkata bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengucap basmalah, dan ini sebelum membaca surat Al-Fatihah atau untuk membaca surat Al-Fatihah. Dan Syekh tegaskan wala yajharu biha, dan Nabi tidak menjaharkan basmalahnya. Nabi tidak menjaharkan basmalahnya. Iya, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka di dalam keterangan ini Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mulai membahas tentang bacaan-bacaan di dalam solat. Karena sebagaimana yang pernah kita jelaskan, definisi solat adalah at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah bi aqwalin wa af'alin, dengan bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan. Di dalam solat ada yang kita baca dan ada yang kita lakukan dari gerakan-gerakan solat. Iya. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan yang namanya bacaan, ya, yang namanya membaca, maka para ulama rahimahumullahu taala di dalam perkara ini menyebutkan ada dua pendapat, ya, yang mana mereka katakan bahwa yang namanya membaca tersebut bukan sesuatu yang ada di dalam hati. Tidak sah kalau ada orang yang membaca bacaan dari solat sedangkan mulutnya terdiam, hatinya yang membaca. Kata ulama itu bukan qiraah, itu bukan membaca namanya. Ya, yang namanya qiraah, ya, yang namanya qiraah, sebagian ulama ada yang mengatakan minimal bibir bergerak. Ya, minimal bibir bergerak, walaupun tidak ada suara. Dan sebagian ulama ada yang mensyaratkan bahwa yang namanya qiraah itu terdengar untuk diri kita sendiri. Kita perdengarkan untuk diri kita sendiri, ya, tanpa memperdengarkan kepada orang yang ada di samping kita. Itu kalau kita, ya, sholat sebagai makmum tentu saja. Adapun sebagai imam, tentu kita menjaharkan bacaan kita, terlebih dalam sholat jahriyah, dalam sholat maghrib, isya, dan juga sholat subuh. Ya. Dan demikian pula kalau kita sholat sendirian, yang itu sholat jahriyah. Adapun bacaan-bacaan yang asalnya tidak dijaharkan, maka minimal sebagian ulama menyebut kita memperdengarkan untuk diri kita sendiri. Terdengar untuk diri kita, tidak di samping atau yang berada di samping kita. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, sekarang apa hikmah kenapa kita membaca ta'awud dan itu mengawali bacaan Al-Fatihah kita? Ada apa dengan ta'awud atau yang diistilahkan juga dengan isti'adah? Yang mana kita tahu bahwa ta'awud atau isti'adah itu adalah doa minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kenapa? Karena syaitan sangat bersemangat untuk menggoda orang yang sholat. Ya. Ada syaitan yang memang khusus menggoda manusia ketika dia mau sholat, yaitu syaitan yang bernama khinzib itu. Nah, bayangkan dia akan datang kepada kita, menggoda kita sebelum sholat. Ketika kita mau sholat, begitu azan berkumandang, dia lari terbirit-birit, dalam satu riwayat sampai terkentut-kentut, saking tidak mau dia dengar suara azan itu. Nah, ketika selesai azan dia datang lagi, dia goda lagi, ya.
Ketika iqamat dikumandangkan, dia lari terbirit-birit, lari terkentut-kentut. Nah, selesai itu dia datang lagi. Kemudian dia ingatkan kepada manusia perkara-perkara yang tadinya dia tidak ingat. Dia lupa. Ya, begitu sholat muncul, nah itu digoda oleh syaitan yang bernama khinzib ini. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah. Maka dari sinilah betapa pentingnya seseorang di dalam sholatnya membaca isti'adah. Terkadang dia sudah membaca isti'adah ini, tapi syaitan tetap menggoda dia. Bagaimana lagi kalau dia tidak membaca isti'adah? Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Karena syaitan itu sangat ingin merusak sholatnya kita. Tidak mau dia, tidak rela dia kalau kita sholat mendapatkan pahala yang sempurna. Nah, dia berusaha untuk bagaimana caranya sholat kita itu pahalanya berkurang. Kalau bisa sampai habis. Itu usahanya syaitan. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Iya. Maka dari sini ya, seseorang itu hendaknya tidak melupakan isti'adzah, tidak melupakan membaca doa at-ta'awud, yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum dia membaca surat Al-Fatihah. Sebelum dia membaca surat Al-Fatihah. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya doa isti'adzah, doa ta'awud, selain yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, yang diajarkan oleh Nabi seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani di sini. Ada dua lafaz. Lafaz yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian ta'awud yang kedua, ini yang paling panjangnya, ada tambahan as-sami'il alim. Jadi lafadznya a'udzubillahi as-sami'il alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Apa artinya? Kalau arti dari a'udzubillah, jelas aku berlindung kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Kalau ada tambahan a'udzubillahis samiil alimi, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk, yaitu apa? Min hamzihi. Ya, min hamzihi, dari kegilaannya. Al-hamz ya bil mu'tah wa huwa bidammil mim wa fathit ta nau'un minal junun. Ya, kita berlindung kepada Allah dari godaan setan, dari kegilaan setan tersebut. Wa nafkhihi, kemudian dari kesombongan setan tersebut. Wa nafthih, dan dari syairnya yang tercela. Dari syairnya yang tercela. Ini arti dari min hamzihi wa nafkhihi wa nafthih. Jadi kita sebutkan secara detail, berlindung kepada Allah dari godaan setan, dari apanya? Dari kegilaannya, kemudian dari kegilaannya, naam, kemudian dari kesombongannya, dan dari syair-syairnya yang tercela. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah ini lafaz ta'awud atau isti'adah yang disebutkan dalam hadits yang sahih. Adapun lafaz isti'adah yang ada di dalam Al-Qur'an, ya, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat An-Nahl. Allah menyatakan, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim.
Apabila kamu membaca Quran, fasta'id billahi minasyaitonirrajim, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, yaitu membaca a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Sampai situ saja. Dan itu boleh. Jadi dari sini ada 3 lafaz isti'adzah itu. Iya, sebagian ulama ada yang menambahnya, ya. Cuman kalau kita mencukupkan dari keterangan Syekh Al-Albani dan juga ayat, maka ada 3 lafaz isti'adzah. Yang pertama, dan ini yang paling terkenalnya di tengah kaum muslimin, yaitu membaca a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, dan ini yang warid dari hadisnya Nabi, datang dari hadisnya Nabi, yaitu membaca a'udzu billahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dan lafaz yang ketiga yang paling panjangnya ada tambahan as-sami'il alim, yaitu dia membaca a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, yang artinya secara lengkap, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk, yaitu dari kegilaannya, dari kesombongannya, dan dari syairnya yang tercela, dari syair-syairnya yang tercela. Nah ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kalau di buku terjemahan apa diterjemahkan di situ? Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, coba sama, coba bacakan. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dari kegilaannya, kesombongannya, dan syairnya yang tercela. Baik, alhamdulillah. Ya, sama sesuai dengan penafsiran yang disebutkan di sini. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, setelah kita terangkan ya apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam pembahasan ini, beliau ya di dalam keterangan ini menyebutkan tentang bacaan isti'adzah, dan para ulama menerangkan hukumnya. Apa hukum membaca isti'adzah? Nah, para ulama berbeda pendapat di dalam hal tersebut. Sebagian ulama berpendapat hukumnya sunnah, dan sebagian lagi mengatakan hukumnya wajib, ya, untuk dia membaca isti'adzah, mendatangkan doa ta'awud atau meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, ya, pada setiap rakaat di dalam salatnya. Ya, pada setiap rakaat di dalam salatnya. Kenapa diwajibkan? Karena di dalam ayat Allah perintahkan fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan asalnya yang namanya perintah itu memberikan makna kewajiban, memberikan makna kewajiban. Iya, sehingga ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, membaca isti'adzah itu menurut pendapat sebagian ulama itu adalah hal yang wajib. Iya. Dan dibaca di dalam salat dan di luar salat. Setiap kali kita membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, cuman kata para ulama, kalau di luar salat ya, kita membaca a'udzu billahi minasyaitonirrajim, itu kalau sifatnya qiraah atau tilawah, maka kita dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk membaca a'udzu billahi minasyaitonirrajim, baru kita mentilawah Quran itu, yakni membacanya dengan mushaf, dengan apa namanya bacaan yang kita lakukan. Ya, maka kita wajib membaca itu. Adapun kalau misalnya kita membaca ya hanya sekedar berdalil, ya misalnya saya ceramah di sini, saya bawakan ya ayat Al-Qur'an, maka kata para ulama tidak perlu membaca isti'adzah sebelumnya, karena bukan tilawah itu. Ya, seperti misalnya saya berdalil dengan ayat Al-Qur'an tentang rasa takutnya para ulama. Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Saya tidak perlu membaca isti'adzah karena bukan tilawah. Berbeda kalau saya mentilawah Quran itu.
Yani saya baca dari mushaf, saya baca beberapa ayat, maka yang disyaratkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, kemudian ikhwani fiddin, dari permasalahan yang juga disebutkan oleh para ulama terkait dengan isti'adah at-ta'awud, ya, maka membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kata para ulama, tuqalu sirran, dibaca secara sir, wala tuqalu jahran, tidak dibaca secara jahar. Ya, ini perkara yang harus kita pahami. Membaca isti'adah itu dibaca secara sir, tidak secara jahar. Lam yasbut anir Rasul sallallahu alaihi wasallam wala anis sahabah wala anit tabi'in al jahar bil isti'adah fis shalah wa kada fil qiraati kharijas shalah. Ya. Kata para ulama dalam hal ini tidak sabit, tidak valid dari Rasulullah, tidak pula dari sahabat, tidak pula dari tabi'in menjaharkan bacaan isti'adah baik di dalam solat, demikian pula di luar solat. Di luar solat kita juga baca secara sirran, ya, tidak secara apa? Tidak secara jahran. Nah, makanya kata Syekh, fa innaka tasta'idu fi nafsik wa la tajharu bil isti'adah. Kamu baca isti'adah itu di dalam hatimu, yakni kau baca di lisanmu saja tanpa menjaharkannya. Tanpa apa? Tanpa menjaharkannya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Nah, berbeda dengan bacaan basmalah. Nanti akan kita terangkan ikhtilaf para ulama terkait dengan pembahasan ini. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Di sini Syekh menyinggung setelah membaca isti'adah, ya, yang kita baca secara sirran, tidak dijaharkan, tidak dikeraskan bacaannya. Isti'adah itu baik di dalam solat maupun di luar solat, ya. Maka selanjutnya dia membaca basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, dan Syekh menerangkan wala yajharu biha, dia tidak menjaharkan bacaan basmalahnya. Dia tidak jaharkan bacaan basmalahnya. Maksudnya apa? Di dalam solat. Ya, maksudnya di dalam solat. Nah, ya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Permasalahan ini, apakah bacaan basmalah dijaharkan atau tidak? Para ulama tentu berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan kaum muslimin, ya, dari kebanyakan imam-imam kaum muslimin yang ada di negeri kita, mereka menjaharkan bacaan basmalah. Dan itu adalah pendapat para ulama dari ulama madhab Syafi'i. Nah, tapi permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama ada yang mengatakan la yajharu biha, bacaan basmalah tidak dijaharkan. Itulah yang diterangkan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya ini, dan diterangkan wa huwa qaulul jumhur, dan ini pendapat mayoritas para ulama, tidak menjaharkan basmalah, tidak menjaharkan basmalah. Pendapat mayoritas para ulama disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya, di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Kata Imam Ibnul Qayyim, wa kana sallallahu alaihi wasallam yajharu bismillahirrahmanirrahim taratan wa yukhfiha akthar mimma yajharu biha. Dengarkan keterangan Imam Ibnul Qayyim. Rasulullah SAW itu terkadang beliau menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, kadang, tapi keseringannya beliau mensirkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakannya, sesekali Nabi menjaharkannya. Nah, ini sebagai bentuk kompromi memang pada sebagian ulama, sebagian riwayat itu banyak menyebut bahwa Nabi SAW tidak membaca dengan jahar bismillahirrahmanirrahim. Ya, Nabi tidak membacanya dengan jahar. Bahkan di sebagian riwayat, ya, disebutkan bahwa Nabi
Demikian pula al-khulafa ar-rasyidun yabda'una bil qiraah, mereka memulai bacaan mereka bilhamdillahi rabbil alamin, dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Adapun basmalahnya disirkan. Tetapi dalam riwayat dari Abu Hurairah pada saat mengimami orang sholat, beliau menjaharkan basmalahnya, dan beliau katakan itu yang beliau dapatkan dari Nabi. Ya, ada di sinilah ulama beda pendapat. Di antara ulama yang mengkompromikannya yang paling bagus, yang disebut oleh Imam Ibnul Qayyim di sini. Abu Hurairah ketika itu mendengar Nabi, itulah sesekali Nabi membacanya. Ya. Tapi para sahabat yang lain, ya, kebanyakan dari mereka menyaksikan sholat bersama Nabi dan Nabi tidak menjaharkan basmalahnya, sehingga kebanyakan sholatnya Nabi beliau tidak menjaharkan. Kadang-kadang saja beliau itu menjaharkannya. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka boleh misalnya ya, ketika kita sholat seringnya kita mensirkan bacaan basmalah, tetapi sesekali kita jaharkan bacaan basmalah. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan tidak mengapa kalau misalnya dia menjadi imam ya di masjid yang di situ memang masjid yang mereka ya imamnya itu membaca basmalah dengan jahar, ya, maka tidak masalah kalau misalnya di masjid itu dia sholat dengan menjaharkan basmalahnya, ya, karena memang ya sesekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjaharkan basmalah tersebut. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Iya, dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Iya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun basmalah, yaitu bacaan bismillahirrahmanirrahim, maka dia tidak sama seperti isti'adzah atau ta'awud, yang mana lafadznya ada beberapa macam. Ada 3 macam tadi kita sebut, ada 3 lafadz. Sedangkan basmalah tidak ada lafadznya kecuali 1, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Yang ada itu potongannya saja, yang disingkat dengan tasmiyah. Tasmiyah itu artinya bismillah. Tasmiyah itu artinya apa? Bismillah. Kalau basmalah artinya bismillahirrahmanirrahim. Nah, terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan kepada umatnya membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Terkadang pula Nabi mensyariatkan umatnya membaca tasmiyah saja, yaitu bismillah tanpa ar-rahmanirrahim. Ya, seperti misalnya salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi ketika masuk kamar kecil. Yang paling terkenalnya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'ith. Tapi Nabi juga mengajarkan bahwa as-sitru ma baina aurat ibni Adam wa a'yunul jin ayyaqula bismillah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa pembatas antara auratnya anak Adam dengan pandangan jin adalah ketika dia membaca bismillah sebelum masuk kamar kecil. Ya, makanya sering kami ingatkan bahwa di dalam bacaan doa masuk kamar kecil itu ada beberapa lafadz, ada beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi. Boleh membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, boleh membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, boleh membaca bismillah saja, boleh digabungkan. Boleh digabungkan. Cara menggabungkannya ada 2. Boleh kita mengatakan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Boleh juga kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith bismillah. Kemudian dahulukan kaki kiri, masuk kamar kecil. Nah, itu ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, itu tasmiyah saja, bacaan bismillah. Sama ketika menyembelih hewan, maka yang disyariatkan hanya membaca bismillah. Dan sunnah kalau ditambahkan dengan Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar untuk menyembelih hewan.
Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Demikian pula ya, baca bismillah itu disyariatkan ya pada saat kita melakukan ya pekerjaan-pekerjaan. Misalnya ada seorang mau mengangkat sesuatu, bismillah. Ya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Pada sebagian amalan maka ditulis lengkap basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Misalnya pada saat ya kita menulis surat, bismillahirrahmanirrahim. Pada saat mengarang tulisan, mengarang buku, tulis bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ini ikhwani fiddin a'azani wallahu wa iyyakum. Ada satu hadis, sebagian ulama melemahkan hadis ini, tapi sebagian lagi menghasankan hadis ini, ya, di mana katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta." Kata baginda Nabi, segala urusan, segala perkara yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkaranya akan terputus. Perkaranya akan terputus. Maksudnya apa? Terputus dari keberkahan. Terputus dari keberkahan. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Makanya kata para ulama, bismillahirrahmanirrahim itu kalimat yang mubarakah, kalimat yang penuh dengan berkah. Iya, makanya itu disyariatkan dan itu kita dapatkan setiap kali ada surat di dalam Al-Quran, termaktub di dalam mushaf Al-Quran 114 surat, kesemuaannya ada bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah yang tidak ada basmalahnya, langsung bara'atun minallahi wa rasulih dan seterusnya itu. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum, tanpa ada basmalah. Tapi yang lainnya ada basmalahnya. Ada basmalahnya. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian ulama juga berbeda pendapat, apakah bismillahirrahmanirrahim ini ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah atau bukan? Kira-kira ayat pertama atau bukan, Pak? Hah? Ayat pertama atau bukan? Disinilah ulama beda pendapat. Cuman kalau kita perhatikan mushaf Al-Quran, hampir semua mushaf, mau mushaf dari Mekah, dari Madinah, dari Indonesia, basmalah itu ayat pertama atau bukan? Ayat pertama, ya kan? Basmalah itu ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Nah, itu kalau kita lihat semua mushaf, ana belum pernah menemukan mushaf Al-Quran bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama surat Al-Fatihah. Jelas ya? Walaupun memang terjadi khilaf para ulama, terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ya, cuman kalau kita bersandarkan kepada qiraah Hafs an Asim, itu qiraahnya kita, kebanyakan dari orang-orang kita. Ya, maka memang basmalah itu menjadi ayat pertama surat Al-Fatihah. Sebagian ulama mengatakan bukan ayat pertama. Ayat pertamanya alhamdulillahirabbil alamin. Lah terus kan Al-Fatihah itu kan disebut dalam Quran as-sab'ul mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Kalau alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama, konsekuensinya jadi berapa ayat? Jadi 6. Ya kan? Nah, kata para ulama enggak, tetap 7. Bagaimana itu? Hitungannya begini. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama. Ar-Rahmanirrahim ayat kedua. Maliki yaumiddin ayat ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat. Ihdinas siratal mustaqim ayat kelima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini ayat ke-6. Kalau dalam urutan mushaf Al-Qur'an belum sampai ayat ke-6 di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu baru ayat yang ketujuhnya, karena mereka menghitung basmalahnya ayat pertama. Tapi yang menghitung alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama, ya, maka mereka mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu apa? Ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu baru ayat ke-7. Sehingga sama aja, 7 ayat yang berulang-ulang. Jelas ini? Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ya. Apakah basmalah itu adalah
bahagian dari surat Al-Fatihah, ayat pertama dari surat Al-Fatihah atau bukan, ulama tetap berbeda pendapat tentang masalah jahar atau tidak dijaharkannya. Meskipun ada ulama yang mengatakan ya bahwasanya basmalah itu adalah ayat pertama surat Al-Fatihah, tetap mereka katakan basmalah disirkan kalau dibaca. Kebanyakannya tetap disirkan. Kenapa begitu, Ustaz? Lah itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau memang dia bacaan dari surat Al-Fatihah, kenapa tidak dijaharkan? Sementara yang lain dijaharkan. Nah, kata ulama yang mengatakan bahwasanya walaupun basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah, ayat pertama dari surat Al-Fatihah, tapi tetap kita sirkan karena yang dijaharkan belum tentu bahagian dari surat Al-Fatihah. Contohnya apa? Ucapan amin. Saya tanya Pak, amin bagian surat Al-Fatihah atau bukan? Bukan. Ya kan? Dan dia dijaharkan. Kenapa amin bukan bagian surat Al-Fatihah padahal dijaharkan? Harusnya juga bagian dari surat Al-Fatihah. Nah, itu kalau kita mau berhujah juga terkait dengan kenapa harus tidak dijaharkan, kenapa disirkan? Amin juga dijaharkan dan dia bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Nah, itu pendapat ulama ya yang menguatkan bahwa bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu tetap disirkan, tetap dibaca secara sirran, tidak dijaharkan. Namun sesekali apa tadi kita bilang boleh dijaharkan. Sesekali boleh dijaharkan sebagaimana datang riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian ikhwani fiddin ya dari makna ya isti'adzah, demikian pula makna basmalah, para ulama menerangkan ya bahwasanya kalimat ini dibaca tidak lain dan tidak bukan karena memang makna yang terkandung di dalamnya luar biasa. Ya, dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di mana dalam bacaan tersebut kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Syaitan adalah musuh kita yang nyata, Pak. Kita tidak bisa kompromi dengan setan itu. Ya, kenapa? Selama-lamanya akan jadi musuh kita. Tidak pernah setan itu mau berdamai dengan kita. Maka jangan pernah cari kata damai dengan setan. Kalau dengan musuh kita yang lain, kita masih bolehlah berdamai, Pak. Kita mungkin bisa berdiskusi, tapi sama setan, mau berdiskusi sama apa sama setan? Dia akan menggoda kamu, dia akan menyesatkan kamu. Itu setan itu. Musuh kita yang paling nyata. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Setan itu musuh yang nyata bagi kamu, maka jadikanlah dia musuh bagi kamu. Setan itu kata para ulama, syaitanun dalam bahasa Arab dari kata syata atau dari kata syatona, yang maknanya tidak keluar dari dua hal. Yang pertama, syaitan itu bermakna al-matrud an rahmatillah, yang terusir dari rahmatnya Allah. Makanya dibahasakan dengan terkutuk. Orang kalau sudah dikutuk berarti apa? Dijauhkan sejauh-jauhnya dari rahmat Allah, tidak mungkin mendapatkan rahmat Allah. Makanya syaitan menjadi penghuni neraka jahanam, kekal selama-lamanya di dalamnya, tidak akan mungkin bisa keluar dari neraka. Syaitan, iblis laknatullah alaih. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini dari perkara yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian juga syaitan itu ya bisa bermakna sesuatu yang terbakar dan sesuatu yang membakar. Makanya cirinya syaitan itu dia membakar kita, Pak. Suka membakar kita. Terlebih ketika ada orang yang ada permusuhan, kebencian, dendam sama orang lain, setan itu membakar kita, mengkompor-kompori kita. Nah, supaya tambah tersulut emosinya kita, sehingga terjadilah apa yang terjadi, apa yang tidak diinginkan ya, dari perkara-perkara yang tidak diharapkan.
Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini makna yang sangat agung dari basmalah, di mana dia meminta pertolongan. Jadi ba dalam bismillah itu lil isti'anah. Sehingga arti bismillah, saya minta pertolongan dengan nama-nama Allah. Itu artinya, saya minta pertolongan dengan nama-nama Allah. Kenapa dengan nama-nama Allah? Padahal dalam bahasa Arabnya disebut ismillah. Isim dalam bahasa Arab itu kata tunggal, Pak. Jamaknya asma. Asma itu nama-nama. Lah kenapa kita terjemahkan bismillah dengan memohon pertolongan dengan nama-nama Allah? Karena kata para ulama ada kaidah mufradul mudhaf. Ya. Kata tunggal yang disandarkan kepada sesuatu, ya, memberikan faedah keumuman terhadap sesuatu yang disandarkan itu. Sehingga Allah itu karena memiliki nama yang sangat banyak, maka kita sandarkan kepada semua nama-nama Allah. Berapa nama Allah? Ada berapa nama Allah? Ada berapa? 11? 99 itu yang kita tahu. 99 itu yang kita tahu. Yang kita tidak tahu? Berarti berapa nama Allah? Ada berapa? Tak ada yang tahu kecuali Allah. Yang kita tahu, yang ada dalam Quran, dalam hadis, ya 99. Ya, tapi ingat, jangan batasi nama Allah cuma 99. Ya, makanya dalam sebuah doa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bikulli ismin huwalak, dengan semua nama yang kau miliki, samaita bihi nafsak, yang kau namakan dirimu dengannya, au anzaltahu fi kitabik, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama ya Allah yang kau namakan dirimu tapi nama tersebut kau masih sembunyikan, kau rahasiakan dalam ilmumu yang ada di sisimu. Berarti ada nama yang kita tidak tahu kan? Ini ikhwani fiddin. Makanya tidak boleh kita membatasi nama Allah hanya 99, tidak. 99 yang kita tahu. Nah, adapun yang kita tidak tahu masih banyak lagi. Ya, kita meminta pertolongan, perlindungan. Kita minta perlindungan dengan semua nama-nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, ini kalimat ikhwani fiddin adalah kalimat yang penuh dengan keberkahan. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala setelah menyebutkan ya pembahasan terkait dengan bacaan isti'adzah, ta'awud dan bacaan basmalah, beliau menyebutkan satu pembahasan lagi, al-qira'atu ayatan-ayatan. Nabi itu kalau membaca surat, ya, Nabi itu membacanya ayat per ayat. Beliau berhenti di penghujung ayat. Artinya apa? Nabi itu bacaannya beliau tidak gabungkan antara satu ayat dengan ayat berikutnya. Termasuk bacaan surat Al-Fatihah, beliau tidak menggabungnya. Beliau baca ayatan-ayatan. Ya. Makanya di sini beliau tegaskan, "Tsumma yaqra'ul Fatihah." Kemudian Nabi membaca surat Al-Fatihah, wa yaqta'uha ayatan ayat, dan beliau memutuskannya ayat per ayat, tidak menyambungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yaqif. Nabi berhenti dulu, tidak disambung. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, itu kan disambung. Nah, beliau berhenti, tsumma yaqul, kemudian beliau berkata lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma yaqif, Nabi stop di situ, Nabi berhenti, tsumma yaqul, kemudian Nabi berkata lagi, arrahmanirrahim. Kemudian berhenti, lalu beliau membaca lagi, maliki yaumiddin. Ya. Kata Syekh, hakada ila akhir surah. Demikianlah bacaan Nabi. Nabi putus-putus ayat per ayat, ya, sampai akhir surat. Dan ini tidak hanya berlaku dalam surat Al-Fatihah saja, tapi dalam surat-surat yang lain seperti itu. Ya, ketika Nabi membaca surat Al-A'la, ayat pertamanya apa?
Sabbihisma rabbikal a'la. Nabi putus di situ. Terus ayat keduanya, alladzi khalaqa fasawwa. Jadi Nabi tidak membaca sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Tapi boleh tidak baca begitu? Secara kebolehan boleh tidak? Boleh. Jangan kita bilang oh tidak boleh. Tidak. Secara kebolehan boleh. Tetapi kalau mau sesuai dengan bacaannya Nabi, bagaimana? Diputus ayat per ayat. Jelas dah ini? Ya. Jadi jangan langsung itu salah, itu tidak boleh. Tidak boleh saja, ya kan? Tetapi yang lebih sesuai sunnah Nabi, putus ayat per ayat. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, ada orang itu bacaan Fatihahnya sekali nafas, Pak. Pernah baca Fatihah sekali nafas? Ya. Dia sambung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya. Nah, itu kita aja enggak sanggup, mungkin dia sudah latihan ya. Nah, tapi itu tidak disunnahkan seperti itu. Ya, baca ayat per ayat. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Sudah masuk waktu Isya, kita azan dulu ya. Setelah azan kita lanjut dengan sesi tanya jawab insyaallah taala. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La
Taib. Alhamdulillah. Sedikit kita lanjutkan, baru kita buka sesi tanya jawab. Jadi seperti yang tadi kita sebutkan, bagaimana sunnahnya Nabi dalam membaca bacaan di dalam solat, baik surat Al-Fatihah maupun surat setelah Al-Fatihah, beliau membacanya ayatan ayat. Nah, dan itu beliau lakukan sampai akhir surat. Ya, beliau selalu berhenti ala ru'usil ayat, di penghujung ayat. Wala yasiluha bima ba'daha. Beliau tidak menyambungnya dengan ayat setelahnya. Ya, itu kata Syekh Al-Albani. Wa kana taratan yaqra'uha maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Dan terkadang Nabi membaca kalimat atau bacaan maliki yaumiddin dengan dua bacaan. Taib ikhwani fiddin a'azani Allah. Apa yang tadi kita sebutkan dari bacaannya Nabi, ya ayatan ayat per ayat, itu sebagai pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Quran itu secara tartil. Maksudnya secara tartil, bacalah perlahan-lahan, jangan terburu-buru. Nah, salah satu maknanya juga bacalah ayat demi ayat, ayat per ayat tanpa menyambungnya. Sekalipun menyambungnya boleh-boleh saja, ya, asalkan tidak merusak makna, ya, asalkan tidak merusak makna, boleh-boleh saja, ya. Tetapi harus dia tahu kapan, di mana tempat menyambungnya, di mana tempat memutusnya. Ya, karena sebagian orang ada yang menyambung dan memutus bacaan kurang tepat, Pak. Saya sampaikan ada satu bacaan yang sering sekali kadang kita dengar sebagian imam, dan ini keliru. Ketika membaca surat An-Nasr. Bagaimana surat An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sebagian orang afwajan fasabbih, gitu kan ya? Itu keliru, Pak. Jangan dari afwaja. Harusnya dari apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Terkadang pernah dengar itu ya? Ya, afwaja, terus afwajan fasabbih, ya kan? Ya sambung, itu keliru. Ya, dan itu tidak ada dalam qiraat manapun. Ya, memutus seperti itu dan maknanya rusak. Maknanya rusak. Ya, maknanya tidak benar jadinya. Nah, makanya harusnya jangan awal mulanya dari situ. Betul, sudah wakafnya sudah betul, afwaja, ya kan, selesai kan. Nah, harusnya langsung fasabbih. Jangan dia mulai lagi dari afwaja. Itu bisa merusak makna jadinya. Bisa merusak apa? Makna. Makanya dalam bacaan itu, ya, ketika kita mau mewakaf, ya, yang paling bagus kita perhatikan bacaan tanda-tanda wakaf itu. Dalam Al-Quran ada qili, ada sili, ada lafaz jim, jais, dan seterusnya. Itu yang paling bagus. Ya, kita perhatikan wakaf di situ. Jangan buat wakaf sendiri. Ya. Nah, ini berbahaya nantinya. Bisa merusak apa? Bisa merusak makna. Kemudian ikhwani fiddin, beliau ingatkan juga, Syekh Al-Albani ingatkan tentang bacaan Al-Fatihah, yaitu pada kalimat maliki yaumiddin. Ini ada dua qiraat, ada dua bacaan. Boleh dengan mim yang dipanjangkan, maliki yaumiddin. Boleh juga mimnya dipendekkan, yaitu bagaimana? Maliki yaumiddin. Jelas ini? Nah, diterangkan bahwa kalau bacaannya dengan mim yang dipanjangkan, itu bacaan Asim, Al-Kisai, Yaqub, dan Khalaf. Ini imam-imam ahli qiraat. Adapun selain daripada empat imam tadi, Asim, Kisai, Yaqub, dan Khalaf, maka mereka membaca dengan pendek, yaitu maliki yaumiddin. Jelas ya? Jadi kalau maliki yaumiddin boleh dibaca apa? Maliki yaumiddin tanpa memanjangkan huruf mim. Nah, itu yang ada dalam surat Al-Fatihah. Jangan salah, jangan keliru. Itu tidak berlaku dalam surat An-Nas. Ayatnya apa? Malikin Nas. Jangan dibaca Malikin Nas, keliru, Pak. Salah itu. Kalau ada yang membaca Malikin Nas. Kalau Maliki Yaumiddin betul. Ya, tapi kalau Malikin Nas bacaannya, qiraatnya cuman satu, tidak ada qiraat lain, cuman satu, Malikin Nas, mimnya dibaca pendek.
Kalau Fatihah tadi boleh Malik, boleh Malik. Jangan sampai keliru. Nah, ini wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini dari keterangan Syekh Al-Albani dan apa yang kita jelaskan dari kalam beliau rahimahullahu taala. Kita buka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya silakan. Kerapatan saf jamaah. Ya. Kerapatan saf jamaah itu. Kerapatan saf jamaah dalam salat berjamaah. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah ketika beliau menjadi imam dalam salat, Rasulullah mengatakan tarasu, luruskan, hadu bainal manaqib wal aqdam. Ya, kemudian luruskan dan rapatkan ya apa yang ada di antara bahu dan kaki-kakimu. Dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika mereka para sahabat memahami ya bahwa Rasulullah SAW begitu seriusnya beliau di dalam permasalahan shaf di dalam solat, dalam lurusnya, dalam rapatnya, maka Anas bin Malik berkomentar, fakana ahaduna yulziqu mankibahu bimangkibi sahibi wa qadamahu biqadamih. Maka salah seorang dari kami itu menempelkan kakinya dengan kaki saudaranya dan bahunya dengan bahu saudaranya. Ya, kata para ulama itu hukumnya sunnah dan dianjurkan, bukan wajib. Yang wajib itu rapat. Tapi menempel apakah wajib? Tidak wajib. Tetapi apa sunnah. Bagusnya seperti itu. Itulah yang dipraktekkan oleh sahabat sampai menempel. Tapi kan tidak semua orang suka ditempel, Pak. Ya kan? Nah, kalau tidak suka ditempel, tidak usah ditempel. Yang penting antum rapat mendekat. Itu minimal seperti itu. Menempel itu hukumnya sunnah dan itu yang terbaiknya tentu saja. Itu yang terbaiknya. Nah, kemudian kita perhatikan untuk lurusnya, karena kaki kita itu beda-beda, ya kan Pak? Maka perhatikan mata kaki. Karena kan ada orang kakinya panjang, Pak. Ada yang pendek. Ya, sebagian orang memperhatikan jari kelingking. Salah, itu keliru. Nanti kalau anak kecil misalnya antum berdiri sholat berdua sama anak kecil, ya kan, di samping antum anak kecil, kalau antum lihat kaki kelingkingnya dia maju, Pak, ya kan. Padahal yang perlu diperhatikan adalah mata kaki ini. Jelas ini? Nah, ini kalau mata kaki jaraknya tidak terlalu jauh, walaupun anak kecil. Beda kalau misalnya jari kelingking yang diperhatikan, maka bisa jauh terkadang untuk apa? Orang-orang yang kakinya terlampau panjang. Ya, jelas Pak? Wallahu alam bisawab. Ada lagi? Bagaimana dengan derajat ketika sujud, merapatkan dan merendahkan, dan yang lebih soleh, apakah mencengkram atau pada saat sujud tidak mencengkram lutut. maksudnya tangan ini ya, tangan dirapatkan. Pada saat sujud itu tangan dirapatkan, ya, tidak direnggangkan begini, tapi dirapatkan. Itu pembahasannya insyaallah taala akan datang nanti, ya. Cuman sudah ditanya, ya, pembahasannya, ya, yang kesimpulannya kata para ulama, kalau pada saat sujud maka jari jemari itu dirapatkan, kemudian dihadapkan ke kiblat, bukan nyamping begini dia. Ada sebagian orang begini dia. Nah, yang benar itu begini, hadapkan ke kiblat sembari merapatkan, tidak dikepalkan, ya, tetapi dibuka dengan merapatkan jari jemari. Nah, sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Ya. Wallahu alam bisawab. Kemudian dijauhkan, ya kan? Dijauhkan dari sisi tubuh kita, ya. Kemudian diangkat sampai disebutkan dalam hadis, ya, sampai aku melihat putihnya ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan Nabi itu kalau sujud itu beliau begini. Ya. Itu kalau dia sebagai imam dan orang yang sholat sendirian. Makmum jangan begitu. Makmum bahaya nanti, orang di sampingnya, ya kan, marah orang di samping. Nah, wallahu a'lam. yang apakah mencengkram lutut atau Pada saat ruku, ya, pada saat ruku betul mencengkram lutut. Ya, jadi tidak hanya sekadar diletakkan, tapi dicengkram. Ya, seakan-akan mencengkram lutut. Ya, dan itu dibuka. Jadi kalau pada saat ruku jangan begini, Pak. Ya, tetapi dicengkram, dibuka. Nah, itu pada saat ruku. Wallahu a'lam. Ya.
Gimana? Biasa kalau dia mau rapat sholatnya itu merapatkan dengan kiri kanannya, akhirnya dia merangkak melebihi daripada lurusnya bahu ke bawah. Oh, kakinya dibukanya agak terlalu lebar. Nah, ini kekeliruan juga ini. Ya, karena saking ingin merapatkannya begitu ya, sampai seperti itu takallub namanya. Itu takallub, terlalu membebani diri. Itu disebut, ya kan? Dan semua orang paham. Jadi kalau misalnya dia jauh ke sana bagaimana, Pak? Kaki kita itu. Iya, terkadang ada kita lihat sebagian ya teman-teman itu sholat karena terlalu jauh dia begini sholatnya. Iya kan? Ya itu takallub namanya, ya. Terlalu membebani diri, ya. Kita misalnya ada orang di samping kita, ya kan? Dia terlalu jauh, ya kalau kita bisa tegur dia, Pak, rapat ke sini, ya kan? Sudah. Kalau dia tidak mau ya sudah. Itu bukan salah kita. Ya, bukan salah kita. Dia tidak mau ya sudah. Ya kan? Yang penting kita berusaha untuk merapatkan dengan arah di samping kita. Bagaimana kita merapatkan itu ya? Kita rapatkan itu ke arah imam. Jadi kalau misalnya sab bagian sini, maka dia mepet ke sini. Paham? Bukan mepet ke sana. Nah, kalau dia sab di bagian sini, maka dia mepetnya ke sini. Karena arah imam, bukan mepet ke sana. Jelas ini? Wallahu alam bisawab. Jadi jangan seperti yang disebutkan Bapak tadi ya, jangan terlalu takallub berlebih-lebihan atau terlalu membebani diri hanya untuk mendapatkan sesuatu yang sempurna, tapi akhirnya dia sendiri tidak sempurna sholatnya, ya kan? Tidak sempurna sholatnya akhirnya dia. Nah, wallahu alam bisawab. Ya. Tapi di luar tema ini, saya kemarin subuh ikuti pengajian di Muhammadiyah. Saya jadi bertanya karena baru dengar ada namanya salat sunat iftitah atau salat sunat pemanasan dengan berpijak pada hadis Aisyah, Siti Aisyah, bahwa Rasulullah sebelum mereka melaksanakan salat tarawih atau salat lain, mereka melakukan salat dua rakaat, salat dua rakaat, ringan begitu. Ya, hal tersebut sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang Nabi melakukannya, terkadang Nabi SAW tidak melakukannya. Jadi salat tarawih itu terkadang Nabi lakukan 11 rakaat, ya. Sebagaimana dalam hadits Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi tidak menambah dalam salatnya lebih dari 11 rakaat. Tapi dalam sebagian riwayat Nabi SAW membuka sholatnya dengan 2 rakaat ringan. Ya. Tadi kalau dikatakan dengan makna supaya untuk pemanasan, ya boleh-boleh saja, itu kan penamaan saja itu, Pak. Ya, yang jelas riwayatnya sahih memang betul dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu terkadang ya, walaupun ndak keseringannya ndak selalu begitu Nabi, ndak selalu begitu. Jadi boleh saja kita sebelum 11 rakaat itu kita 2 rakaat ringan dulu, boleh ringan. Ringan itu maksudnya apa? Tidak sama seperti 2 rakaat selanjutnya. Itu maksudnya ya, ndak sama seperti 2 rakaat selanjutnya. Nah, 2 rakaat selanjutnya sebagai bentuk kayak semacam pemanasan, dia ringankan dulu, baru setelahnya dia sholat yang sesungguhnya. Jadi di pondok ya, di ma'had kita juga terkadang melakukan hal yang demikian. Jadi kadang kita 11 rakaat, kadang juga 13 rakaat. Itu sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam untuk sholat tarawih ya. Nah, wallahu alam. Ya. Sementara ada yang kosong. Kita sebagai imam. Ya, kita sebagai imam tuh, tapi ternyata masih ada yang kosong tuh. Iya. Apakah kita boleh berbalik atau jangan? Ditunggu dulu. Oh, tidak ada lagi jamaah, Pak? Tidak, maksudnya kita sudah mengucapkan luruskan misalnya kan, setahun misalnya kan sudah luruskan. Ternyata masih ada yang kosong, ada yang 1 kosong di sini misalnya, atau kan misalnya ada di belakang tuh 2 sab misalnya. Masih kosong. Terus apakah kita boleh berbalik sudah atau menunggu dulu terisi ini baru kita berbalik? Oh, tayyib. Barakallahu fiik. Intinya karena ada jamaah, Pak ya? Ada masih jamaah. Berjamaah ini, Ustaz. Iya. Tahu misalnya, karena belum terisi, ya kan? Tapi ada orang berjalan ke situ. Iya.
Ada orang berjalan ke situ. Artinya mungkin maksudnya gini Ustaz, apakah kalau kosong ini kita sudah boleh berbalik ke sana atau menunggu dulu ini terisi baru kita boleh balik? Nggak harus begitu, karena kan kalau misalnya ada jamaahnya Pak, taruhlah misalnya jamaah terbatas ya kan, kosong di sini juga kosong, ya kan? Masa kita menunggu jamaah? Maksudnya gini Ustaz, kalau seandainya yang lain Ustaz. Iya, sab ini kan sab pertama kan, terus ada sab kedua tuh. Oh, sab kedua ada. Ada sab kedua. Betul. Berarti ada jamaahnya kan? Ada jamaah. Betul. Iya. Itu masih kosong tuh. Kosong. Terus nah itu pertanyaan saya, apakah kita sudah boleh berbalik atau masih menunggu dulu ini terisi? Iya, jangan berbalik dulu Pak. Tunggu dulu. Karena kita sebagai imam, kita pastikan dulu ya, kita mesti memastikan dulu sab yang ada sudah terisi dan sudah rapat. Nah, itu tanggung jawab kita sebagai imam. Iya, betul. Yang terpandang oleh mata. Betul. Kalau seperti sab belakang. Sab kedua mungkin tidak terlihat ya. Nah, ya. Jadi jangan dulu dia berbalik sampai dia pastikan itu sudah sempurna, ya kan? Dia perintahkan misalnya bapak yang ada di belakang masih ada sab depan yang belum terisi, tolong diisi dulu, ya kan? Sudah dia lihat, oh terisi, alhamdulillah, baru dia berbalik. Nah, celah seperti yang sama. Ya sama juga Pak, sama juga. Penuhkan dulu. Nah, terkadang terkadang jemaah kita kalau sudah melihat begini ini malah mengisi di sab kedua. Nah itulah tugas kita sebagai imam Pak. Kita sebagai imam mengarahkan. Artinya tetap imam harus mengarahkan itu. Betul. Penuhi dulu. Iya betul. Karena kita sebagai pemimpin sholat, imam sholat, maka kita yang bertanggung jawab dalam hal itu. Nah, wallahu a'lam. Baik. Ada lagi? Ya. Ghairil maghdub. Nah, itu kurang sempurna ya. Karena secara makna ghairil maghdubi alaihim. Alaihim itu masih nyambung, Pak. Jadi jangan ghairil maghdubi, kecuali kalau misalnya sudah tidak tahan napasnya. Misalnya ini, tidak tahan napasnya, maka dia ulang lagi. Dia abaikan bacaan itu tadi. Karena tidak sempurna tadi bacaannya. Ghairil maghdub alaihim walad, itu salah. Kalau dia begitu ya, ghairil maghdub setelahnya alaihim waladdallin, nah itu salah. Itu dia anggap bacaannya itu dia abaikan bacaannya tadi. Dia ulang lagi. Dia ulang karena bacaannya belum sempurna. Ya. Karena arti ghairil maghdubi alaihim bukan jalan orang-orang yang kau murkai atas mereka. Jadi atas merekanya itu harus disambung, Pak. Harus disambung. Kapan dia putus, maka itu rusak maknanya. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mulai ruku Ustaz, anak kemarin itu ini imam. Dia rukunya enggak lurus, dia beliau agak lurus sedikit ya. Agak renggang. Enggak, lututnya itu agak tinggi. Dia agak lutut begini Ustaz. Mungkin dia sakit, Pak. Ya kan? Mungkin sakit pinggang atau apa ya. Wallahu alam. Ya kan? Bisa jadi ya. Terkadang karena kita itu sakit, saya pernah juga begitu masalahnya, Pak. Pernah begitu, sakit pinggang, ya akhirnya rukuknya begitu. Nah, kita husnuzon aja. Barangkali, ya kan? Barangkali dia sakit pinggang mungkin. Wallahu alam. Ya, sehingga cara rukuknya begitu. Tapi kalau misalnya memang dia begitu tanpa dia sakit gitu kan, kita ajarkan dia. Kita tanya dulu, kenapa Pak rukuknya caranya begitu, saya lihat mungkin sakit kah atau gimana kah, ya kan? Kalau dia sakit, berarti kita maklumi. Ya, terkadang kan sebagian orang tua, Pak, saya lihat sebagian orang tua, ya namanya dia sudah tua, ya kan? Terkadang dia rukuknya begitu, lucu kita lihat terkadang. Cuman kita maklumi, ini mungkin dia sakit, mungkin tidak kuat lagi tulang belakangnya, ya kan? Maka yang seperti itu kita perhatikan saja, kita lihat kalau memang ini orangnya dia mungkin kan ada kemungkinan itu ya, ada banyak kemungkinan, bisa jadi dia tidak paham, bisa jadi juga, ya kan? Kalau dia tidak paham, ya maka kita luruskan, Pak, ruku yang benar itu begini, lurus, ya kan? Lurus kakinya, lurus punggungnya, jangan Bapak saya lihat agak bengkok ya kan? Kalau memang dia belum paham, kita pahamkan. Tapi kalau memang saya tidak kuat ya, ini sakit, tulang ini sakit, berarti uzur bagi dia. Wallahu alam bisawab. Baik. Ya. Bagaimana
Ya, yang ditanyakan apanya? Hukumnya tidak sejajar. Ya, apakah sah atau tidak kan? Apakah sah atau tidak? Hukum sholatnya sah, cuman tidak sesuai sunnah. Nah, hukum sholatnya tetap sah, tapi tidak sesuai sunnah. Karena yang sesuai sunnah dalam hadis Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas sholat bersama Nabi SAW, Nabi mendudukkan Ibnu Abbas tepat di samping beliau, sejajar dengan beliau. Nah, kalau dia mundur sedikit, ya, maka sholatnya kalau ditanya sah enggak sholatnya? Sholatnya sah. Yang tidak sah itu kalau dia maju di depan imam. Nah, itu tidak sah itu. Kalau dia niatnya jadi makmum, ya, dia maju sedikit, itu tidak sah. Ya. Jelas ini, itu tidak sah. Makanya kalau misalnya ya kita sholat sejajar karena makmumnya cuma satu orang, kita harus perhatikan juga, jangan sampai ini makmum lebih di depan daripada kita. Lebih di depan daripada kita. Jelas ini? Nah, itu tadi Pak, yang tadi saya ingatkan, ketika kita merapatkan saf, ya kan? Yang kita perhatikan apanya? Mata kaki, ya kan? Bukan ujung kelingking. Jangan sampai imamnya kakinya panjang, makmum kakinya pendek. Misalnya kan, yang dia rapatkan, yang dia sejajarkan kelingking. Otomatis kalau begitu makmumnya di mana? Di depan. Itu tidak sah sholatnya. Itu tidak apa? Tidak sah sholatnya. Iya, yang benar itu sejajar. Jangan sampai makmumnya lebih di depan. Itu tidak sah sholatnya nanti. Sholat berjamaahnya tidak sah. Iya. Wallahu alam bissawab. Baik. Saya kira cukup. Ya. Ketika sholat berjamaah itu posisi kaki itu seperti apa? Apakah ada sunnahnya begini atau ada join begini, ada yang begini juga? Nah, kakinya menghadap kiblat. Ya. Jadi kaki menghadap kiblat, ya, seperti ini, ya kan? Ya, seperti ini. Itu yang dianjurkan. Ya, itu yang dianjurkan. Nah, seperti ini. Jelas ya? Ya, apalagi ketika kita sholat berjamaah itu kan ya dirapatkan, ya, kita rapatkan kaki-kaki itu dalam hal yang sempurnanya kalau bisa kita menempelkannya, walaupun itu tidak wajib, ya, walaupun itu tidak wajib. Nah, tetapi ingat ya, pada saat merapatkan saf, ada orang juga terlalu apa? Takallub, akhirnya dia begini loh, ya kan? Untuk menempelkan mata kaki masalahnya, akhirnya begini dia. Nah, ini serom dari apa? Kiblat, ya kan? Hendaknya dia menghadap kiblat, jari jemarinya dia perhatikan seperti ini. Jadi tidak begini, ya. Tidak begini. Ada orang begini, ya kan? Pas dia rapatkan kena kukunya, Pak. Ya kan? Ada orang kukunya panjang itu, ya kan? Sakit kita jadinya akhirnya. Paham ya? Nah, jadi tidak begini juga, tidak juga begini. Tapi apa? Rata begini, lurus ke arah kiblat. Ya. Wallahu alam bissawab. Ya, kita cukupkan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.